Sobat KPI dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia bersama aku Putri dan sama aku Iqbal. Aku Namira. Nah, mereka bertiga ini dari lembaga yang sama ya. Aku dan Namira dan juga ada Iqbal. Nah, aku Putri dari Koalisi Perempuan Indonesia dan aku di Balai Perempuan Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar Mahasiswa, dan aku usianya sekarang berapa ya? Spill jangan ya. Aku 21 tahun dan kesibukan kali ini juga selain kegiatan di KPI juga sebagai mahasiswa aktif semester 5. Namira dulu. Kalau aku ya perkenalkan ya sebelumnya, nama aku Namira Adriana, bisa dipanggil Namira. Nah, usia perlu nggak ya? Jadi usia aku 23 tahun. Nah, aku ini bergerak di organisasi massa pergerakan yaitu KPI ya, sudah di-spill tadi sama Kak Putri. Nah, aku tuh sebagai anggota Balai Perempuan Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. Nah, untuk sekarang kesibukan aku sih selain di KPI, aku juga tuh sibuk menjadi mahasiswa aktif di semester 7, di mana semester akhir nih. Iya nih, bentar lagi wisuda nih kayaknya. Amin. Nah, sekarang ada Iqbal. Dan perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya usia ya. Usia 20 tahun. Paling muda di sini. Okay. Usia 20 tahun dan kesibukan selain di sahabat KPI mungkin mahasiswa aktif semester 5. Yeah. Oke, kita kan sekelas. Iya. Okay. Nah, Sobat KPI, tadi kan udah sedikit spill tentang KPI, tapi aku pengen nih teman-teman juga sekarang udah kedatangan juga laki-laki nih, siapa nih Sobat KPI ya. Tapi kita akan mengulas dulu KPI itu apa. Jadi Koalisi Perempuan Indonesia itu adalah organisasi yang tadi Mira bilang, massa dan gerakan perempuan, dan punya visi nih KPI ini untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan juga beradab. Nah, boleh ditambahin Mir, ada apa aja sih di KPI ini? Nah, di KPI ini tuh mereka memiliki 14 nilai nih Kak. 14 nilai itu mungkin bisa disebutkan solidaritas, feminisme, dan juga kesetaraan gender, dan juga banyak lagi lah kalau bisa disebutkan. Nah, kemudian terdapat ada 18 kelompok kepentingan. Jadi bukan hanya pemuda, pelajar dan mahasiswa, ada juga buruh, IRT, pekerja profesional, informal, dan banyak lah intinya. Nah, dan juga KPI ini bergerak dengan isu-isu perempuan nih Kak. Jadi apa yang menjadi fokus mereka itu ya isu-isu mengenai perempuan, mau itu KBGS ataupun hal-hal seperti itulah gitu. Oke, dan juga KPI ini punya nih sahabat KPI yang gak masuk ke dalam kepengurusan KPI, tapi punya semangat dan daya juang untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Apalagi kalau bukan sahabat Koalisi Perempuan Indonesia. Boleh nih Bang, boleh di-spill? Iya boleh. Mungkin tadi aku udah nyebutin juga, aku itu dari sahabat KPI, sahabat Koalisi Perempuan Indonesia, merupakan laki-laki yang bekerja sama dengan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia untuk bersama-sama bekerja untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender gitu di Indonesia ya khususnya gitu. Iya, nah apa aja sih yang udah dilakuin sahabat KPI, khususnya Iqbal gitu, dalam kerja-kerja bareng KPI? Nah mungkin sebelumnya kayak udah berkegiatan bareng, terus laki-laki itu menjadi lebih tahu tentang isu-isu kekerasan berbasis gender dan seksual ya, salah satunya itu mungkin tahu hak-hak, apa itu hak korban, hak apa sih? Iya. Ya, yang hak-hak yang lainnya juga gitu. Oke, tentang kekerasan. Iya, tentang kekerasan. Dan ini nyambung ya Mir, karena kita sekarang itu lagi ada di program bersama dengan generasi gender, Gen Z gitu ya, bersama dengan mitra-mitranya itu sudah mengadakan pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, khususnya bagi orang muda. Nah, kalau ngomongin tentang pencegahan kekerasan seksual, kita patut merayakan dan bersyukur nih, karena di Indonesia ini kita sudah ada nih teman-teman undang-undang yang udah sah. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, undang-undang ini dulu kan jadi RUU, sekarang jadi UU, dan ini perjuangannya itu butuh waktu 10 tahun perjuangan gitu ya, pengesahannya ini. Pada saat itu disahkan di sidang paripurnanya DPR RI dan oleh Bu Puan gitu ya, dan pada tanggal 12 April 2022 Nah, undang-undang ini adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Maka dari itu podcast Ngopi kali ini itu berjudul
Emang boleh se-UU TPKS ini? Kita akan review jujur nih tentang UU TPKS gitu. Nah sekarang kita langsung aja nih teman-teman. Aku pengen bertanya dulu ke siapa nih? Siapa ya? Nah, Siapa? aku pengen tanya dulu nih ke Namira nih. Mir, kan tadi aku udah spill mengenai UU TPKS dan ya teman-teman, UU TPKS ini di dalamnya juga mengatur tidak hanya tindak pidana kekerasan seksualnya aja ada berapa gitu ya, tapi ternyata ada sanksi, perlindungan hak korban, dan juga ada hal-hal lainnya. Sekarang aku pengen ke Namira nih, secara gamblang gitu, boleh jelasin UU TPKS ini apa? Nah, mungkin tadi udah di-spill dikit ya sama Kak Putri, yang mana ini berangkat dari RUU yang menjadi undang-undang yang sudah disahkan saat ini. Nah, jadi UU TPKS ini adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, UU TPKS ini juga tuh menjadi upaya pembaruan hukum nih untuk mengatasi berbagai kasus ataupun bisa disebutkan kayak persoalan kekerasan seksual gitu Kak. Nah, dan juga kita tahu ya kekerasan seksual sekarang tuh makin marak gitu di masyarakat, dan juga kita perlu dong payung hukumnya. Namun dengan hadirnya UU TPKS ini tuh bisa menjadi payung hukum nih bagi mereka yang menjadi korban, kalau bisa lebih enaknya disebut penyintas ya Kak. Penyintas untuk mendapatkan hak-haknya dan perlindungan juga gitu. Benar, karena nggak cuma pencegahan teman-teman, tapi perlu diingat juga ada pencegahan, penanganan, pemulihan, dan juga dari semua itu mereka harus semuanya keberpihakan kepada korban. Kayak gitu. Nah sekarang aku pengen ke Iqbal nih. Sebenarnya yang tadi aku bilang kan selain pencegahan nih boleh sih secara gamblang sebutin atau jelasin gitu ya yang diatur lebih rinci di UU TPKS? Oh iya boleh. Tadi juga sedikitnya udah dijelaskan juga sama Kak Putri sama Kak Namira. Mungkin di sini aku akan menambahkan juga apa aja sih yang diatur di dalam UU TPKS ini. Jadi di dalamnya itu ada selain apa yang diatur juga ada juga pengertiannya itu UU TPKS itu seperti apa, definisi kekerasan seksual itu seperti apa, terus dapat menimpa siapa saja, terus penanganannya itu seperti apa. Terus selain itu juga kalau misalnya menjadi korban nih, nah apa yang harus dilakukan itu. Nah di dalam UU-nya itu atau undang-undangnya itu udah ada petunjuknya, kita itu harus seperti apa, harus gimana aja. Terus ada juga hak-hak korban itu seperti apa, bukan hanya kepada hak korban tapi haknya itu mendapatkan juga kepada hak keluarganya juga, keluarga korban. Kemudian cara melaporkan kekerasan seksual ini seperti apa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Kak. Iya, menarik ya. Sih. Menarik ya Bal. Dan juga kalau nggak salah di dalam UU TPKS ini juga mengatur mengenai bagaimana pelaku sendiri pun tidak didiam kan, tapi direhabilitasi. Iya betul. Baik, selanjutnya nih dalam konsep kekerasan gitu ya. Penting untuk kita pahami dulu nih dasarnya dulu mengenai consent gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sobat KPI udah nonton episode pertama waktu itu bahas kekerasan seksual tabu atau perlu bersama Kanida. Nah kita bakal bahas ulas sedikit sih kayak consent ini menjadi persetujuan teman-teman. Jadi ketika kekerasan itu terjadi gitu ya, Mira dan Iqbal, ternyata itu tuh tidak ada consent di antara keduanya, dan biasanya ini juga melakukan perilaku yang dia tuh ingin merendahkan martabat orangnya gitu kan. Memang kayak kata kunci kekerasan tuh kadang ada kata-kata yang merendahkan martabat dari manusia kayak gitu. Dan kayak gini, suka bilang kayak urusan pakaian itu menjadi urusan yang dipermasalahkan. Terus gimana kalau misalkan yang diperkosa itu adalah bayi yang dia nggak punya daya hasrat seksual, kayak kata Bu Ira bilangnya waktu kemarin, atau misalkan orang-orang disabilitas gitu ya. Nah itu kan berarti yang menjadi masalah tuh bukan pakaian dan cara kita, tapi kayak apa, pikiran pelaku ya. Nah makanya kenapa di sini nanti akan kita jelasin di UU TPKS banyak ya pemberatan jika terkena terhadap anak harus ditambah berapa, misalkan sepertiga atau lain-lain. UU TPKS ini diatur. Oke, boleh dilanjut sekarang nih Mir sama Iqbal. Di UU TPKS ini teman-teman yang tadi aku udah spill banyak sekali jenis-jenis kekerasan. Mungkin yang teman-teman tahu tuh apa aja sih biasanya? Yang seliweran, catcalling, terus apa lagi? Kayak yang ringan-ringan gitu, catcalling, terus ya perkosaan yang kayak gitu ya.
Wah, itu berat ya. Banyak juga. Tapi ternyata ada 9 loh yang diatur dalam UTPKS. Boleh dong di-spill Namira sama Iqbal? Nah, kalau secara garis besar itu ada 9 bentuk ya Kak. Iya, Yang iya. pertama itu ada pelecehan non fisik. Nah, Ha-ha. ini tuh mungkin bisa dikenal sama masyarakat tuh kayak catcalling, verbal, terus Ya. menatap seseorang dengan nuansa seksual. Nah, Iya, itu iya, iya. termasuk ke pelecehan Non non fisik. Kemudian juga ada pelecehan fisik nih. Nah, pelecehan secara fisiknya ya begitu seperti pemukulan dan juga kekerasan yang menyentuh ke fisik korban atau penyintas gitu. Kemudian ada juga Pemaksaan kontrasepsi ya benar selanjutnya. Nah, Jadi gimana tuh? misalnya seorang suami itu memaksa istrinya untuk meminum pil KB tanpa adanya persetujuan dari istri. Jadi judulnya juga memaksa ya gitu. Jadi udah ada tindak kekerasan gitu. Mungkin selanjutnya kemudian ada pemaksaan sterilisasi nih Kak. Nah, biasanya itu kalau misalnya pemaksaan sterilisasi ini tanpa persetujuan dari pihak atau misalnya nih contoh ada kasus seorang perempuan bermasalah nih kandungannya atau apa dan juga harus dilakukan tindak seterusnya seperti pengangkatan rahim atau apa. Nah, itu biasanya tanpa persetujuan. Iya, iya, Harusnya harus ada persetujuan dari yang bersangkutan gitu, apakah dia setuju untuk diangkat rahimnya atau tidak gitu. Iya, benar. Seharusnya ada persetujuan. Nah, itu masuknya ke tindak pidana pemaksaan sterilisasi. pemaksaan ya. Oh, ini juga jadi keinget teman-teman. Aku punya teman, dia perempuan HIV itu, dan dia waktu itu memang regulasi kita masih waktu itu tidak mengatur yang lebih rinci mengenai ini dan Iya, iya. pokoknya perempuan HIV itu ya kalau misalkan udah keluar si anaknya ya pencegahannya nggak usah hamil lagi, jadi sterilisasi, ditubektomi kan. Sayang Jadi banget. kayak dipotong saluran dari untuk saluran rahimnya itu gitu. Mengerikan sekali. Boleh dilanjut? Mungkin selanjutnya aku ya. Iya. Pemaksaan perkawinan ya. Selanjutnya jadi misalnya ada orang tua nih yang memaksa anaknya untuk menikahi seorang perempuan atau laki-laki calon suaminya karena mereka kan hasil dari korban kekerasan seksual. Jadi misalnya kok aku sih, misalnya ada seorang laki-laki Iya. melakukan kekerasan seksual kepada perempuan nah gitu. Nah, mereka itu dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya. Oh my Nah, itu tuh kan dipaksa juga gitu. Mungkin itu dampaknya itu kedepannya itu sangat nggak bisa dibayangkan sih. Aduh, kamu kepikiran gak sih kalau misalkan nih dia udah jadi korban pemerkosaan, dipaksa untuk nikah dan Iya, iya. seumur hidup kamu akan Iya. bersama dengan siapa? Dengan pelaku. Benar. Nah, itulah yang salah dari kita, Iya. memaksakan orang korban tindak perkosaan itu menikah dengan orang yang memperkosanya. Sama aja kamu memberikan kehidupan Trauma yang lagi gitu. hancur untuk Iya, orang iya. tersebut. Dan traumanya nggak sembuh Kak, jadi Benar. bertambah. Jadi kayak dia tuh ngerasa aku nih di penjara loh di sini, Iya, aku iya, nggak iya. bisa lari kemana-mana, aku nggak punya Benar. perlindungan, aku nggak punya rasa aman gitu kalau misalnya dinikahkan. Jadi salah loh kalau misalnya korban pemerkosaan tuh dikawinkan sama pelaku, itu sebenarnya Iya, iya, salah iya. gitu. Betul. Bukan menjadi jalan untuk penyelesaian, Iya. tapi menambah Benar. keburukan gitu yang terjadi sama si korban atau penyintas gitu. Iya, iya. Penting bagi kita di garis bawahi teman-teman tidak mempertemukan korban dan pelaku. Benar banget. Gitu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu ada eksploitasi seksual nih Kak. Gimana Nah, tuh? ini mungkin aku kasih contoh ya, misalnya nih ada bos dan bawahan. Iya. Nah, bos ini mungkin ya sebagai pelaku yang memaksakan bawahan untuk melakukan hubungan seksual ataupun aktivitas seksual bersama gitu, sedangkan Iya, si korban ini nggak mau. Nah, dengan terus dipaksa nih Kak, eksploitasinya dengan apa? Kalau misalnya kamu nggak mau ngelakuin apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan, kamu bisa saya pecat. Nah, itu termasuk ke eksploitasi seksual Kak gitu. Banyak ya kayaknya yang kasus-kasus kayak gini ya. Banyak banget sebenarnya. Relasi kuasa mungkin ya. Iya, lebih. betul. Karena kan kekerasan juga terjadi karena tadi mindset dan relasi kuasa yang timpang. Iya, iya. Ngerasa punya power, akhirnya semena-mena untuk mengendalikan orang lain dan mau menghancurkan martabat manusia lain. Gitu. Nah, lanjut. Mungkin selanjutnya ada perbudakan seksual ya. Gimana tuh? Nah, jadi mungkin misalnya ketika seseorang memaksa orang lain nih untuk melakukan aktivitas seksual berkali-kali hingga membatasi ruang kebebasan orang tersebut.
Oh my god, ini sama kayak ini nggak sih kasus kemarin kakek-kakek yang melakukan perbudakan seksual kepada anak iya, 16 iya. tahun. Iya. Dia secara tidak langsung melakukan perbudakan 3 kali. Woi, jangan bilang 3 kali itu enak, bisa jadi dia tuh dalam kondisi yang terintimidasi Iya, iya. dan itu tereksploitasi gitu. Jadi jangan pernah bilang korban perkosaan itu merasa enak ketika diperkosa. Kayak gitu ya. Perbudakan juga sama gitu. Selanjutnya ini yang kayak lagi booming-boomingnya nih Kak, banyak terjadi di media sosial nih, yang mana ini kekerasan seksual berbasis elektronik atau mungkin orang kenal kekerasan berbasis online gitu ya, yang banyak ya mungkin salah satu aplikasi mungkin yang bisa aku sebut aplikasi ini itu biasanya ada misalnya mungkin balas dendam gitu ya, misalnya kalau aku mau contoh kasus nih. Aku sama Iqbal pacaran nih, contoh. Aku sama Iqbal pacaran, putus. Aku memutuskan sebelah pihak dan Iqbal nggak setuju. Iqbal ada rasa dendam nih. Kemudian kami ketika pacaran melakukan aktivitas seksual dengan konsen loh, dengan konsen. Adanya persetujuan. Iya, adanya persetujuan. Tapi ketika sudah putus, Iqbal karena ingin balas dendam karena aku mutusin Iqbal ini menyebarkan video-video pribadi atau foto-foto pribadi gitu tanpa persetujuan aku. Nah, itu masuk ke kekerasan elektronik ataupun kekerasan online gitu Kak. Oke, KBGO ya. Dan tapi ini yang menjadi masalah di dalam KBGO ini biasanya mereka kayak tadi kita bahas ya di dalam kelas gitu ketika sama Iqbal. Itu ternyata banyak yang melaporkan balik dan itu menggunakan UU ITE. Nah, jadi ini menjadi tantangan juga dengan adanya UTPKS ini menjadi tantangan juga dengan UU ITE seperti apa gitu nanti kan. Nah, jadi penting juga untuk kita berpihak pada korban itu seperti itu Namira, karena gini, udah tahu dia nggak mau disebarin dan kita malah tidak berpihak pada korban dan menyalahkan mereka yang menjadi korban, padahal kan itu kan udah jelas dia jadi korban loh gitu loh. Gitu. Nah, jadi memang UU ITE ini jadi PR nih buat kita semua karena takutnya jadi countering untuk isu KBGO kayak gitu. Oke, dilanjutkan berikutnya nih, ternyata di dalam tadi jenis-jenis itu ya Iqbal sama Namira itu ada haknya yang tadi Iqbal bilang tuh hak-hak korban, keluarga dan juga saksi. Nah, mungkin aku akan sedikit jelasin teman-teman, dan ini aku ada bukunya. Ini buku dari Rutgers, dari Genji. Dia ada buku saku UTPKS. Jadi ini bisa diakses di laman YouTube-nya, di laman websitenya Rutgers Indonesia. Tinggal cari aja teman-teman di produk pengetahuannya buku saku UTPKS. Nah, dan juga ini memudahkan ya Kak, buku UTPKS ini memudahkan kita nih, misalnya mungkin ada beberapa orang yang agak pusing nih baca undang-undang, draft undang-undang, pusing nih, aku nggak mengerti bahasanya. Nah, jadi dengan adanya buku UTPKS nih bisa mempermudah kita nih untuk memahami, oh undang-undang TPKS mengatur ini loh, kemudian di dalamnya berisi ini loh gitu. Dan intinya dapat diunduh secara gratis ya Kak. Benar banget, gratis. Kalau misalkan teman-teman bingung gimana nih, nanti kita akan coba ya taruh di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, tadi yang udah dibilang nih, hak korban itu dirujukan pasal 66 sampai 71 itu ternyata ada hak korban atas penanganan, perlindungan dan hingga pemulihan yang harus dipenuhi oleh negara. Terus juga korban berhak nih atas layanan hukum, psikologis dan juga medis. Ada juga korban berhak atas penghapusan konten dan untuk kasus kekerasan seksual di media elektronik. Jadi berhak ya teman-teman. Terus juga berhak untuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan. Terus juga korban berhak dirahasiakan identitasnya. Nah, kadang ini yang menjadi tantangan kita aktivis-aktivis pendamping nih ya, yang merasa kayak udah mendampingi korban. Nah, jadi hati-hati juga ketika teman-teman men-publish berita dari korban kekerasan seksual ya, dari penyintas. Bisa jadi penyintas gak mau disebarkan, kalian sibuk men-spill gitu ya, atau biasanya di Twitter spill the tea gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus aware juga dengan hal yang seperti itu, karena korban juga berhak untuk rahasianya terjaga gitu. Nah, mungkin ada hak keluarga korban nih teman-teman. Hak keluarga korban itu adalah hak atas informasi tentang hak korban juga ya, dan juga hak atas kerahasiaan identitas dan keamanan pribadi, karena keluarga itu menjadi penting gitu ya untuk kita lindungi. Nggak
sedikit yang menyasarnya malah ke keluarga korban. Terus juga ke misalkan ke saudaranya atau ke aktivisnya pun juga sama kan. Makanya kenapa harus ada perlindungan juga hak korban dan pendamping gitu, dan saksi pun juga ada. Boleh kita lanjut ya. Teman-teman, kita sekarang akan, tadi kan udah banyak sekali bahas tentang undang-undang TPKS sampai kemana tadi tuh? Sampai ke hak korban. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, sebenarnya ada nggak sih kayak pemberatan selain korban dapat hak, tapi ada nggak sih pemberatan nih untuk pelakunya atau restitusi? Kita tanya Iqbal. Nah, restitusi ini merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berketentuan hukuman tetap atas kerugian material atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Nah, di sini juga telah diatur bahwa ganti ruginya itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ganti rugi atas kehilangan kekayaan, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena tindakan kekerasan seksual, kemudian penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan yang terakhir yang keempat yaitu ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban. Iya, jadi itu sesuai dengan UU TPKS nomor 12 2022. Ternyata restitusi ini penting ya, dan diatur tuh di undang-undang TPKS. Jadi selain pelaku ini mendapatkan tindak pidana atau denda, nah juga ada restitusinya. Nah, berkaitan dengan restitusi teman-teman, ternyata perkembangannya itu dalam UU TPKS ini ketika si pelaku ini belum bisa mampu bayar restitusi, ternyata ada dulu kompensasi dari pemerintah untuk bantu bayarkan. Nah, kalau teman-teman penasaran kayak mana sih restitusi dan peran pemerintah dalam menyelesaikannya itu gitu ya, boleh cek aja ke website gitu ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak informasi gitu, kompensasi pemerintah untuk pelaku biar bisa memberikan ganti rugi atau restitusi seperti itu. Nah, lanjut nih, selain tadi kompensasi restitusi gitu ya, itu kan sangat memberatkan bagi pelaku. Nah, sekarang aku pengen denger nih pemberatan lainnya dari Namira. Kira-kira ada nggak sih pemberatan angka atau waktu penjara gitu? Kalau misalnya pelaku nih ya Kak, sebenarnya tuh banyak tahu sanksi-sanksi bagi pelaku gitu. Bisa berupa hukum pidana penjara, kemudian ada hukum pidana denda, kemudian restitusi tadi yang udah disebutkan sama Kak Iqbal. Kemudian juga nggak hanya hukum-hukum itu loh Kak yang dikasih hukuman, tapi pelaku juga direhabilitasi gitu. Jadi biar si pelaku ini tidak melakukan kejadian tersebut berulang kali ataupun dilakukan lagi gitu. Kemudian juga ada pemberatan hukum. Nah, pemberatan hukum ini tuh udah diatur nih Kak di UU TPKS, yang mana bagi pelaku TPKS ini dimuat pada pasal 15, pemberatan hukum pidana akan ditambah 1/3 dari hukuman pidana yang telah diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8 sampai dengan juga pasal 14. Nah, kemudian pemberatan hukum ini berlaku jika tindak pidana kekerasan seksual itu dilakukan, ini aku kasih contoh ya, misalnya dilakukan dalam lingkup keluarga, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan atau ruang lingkup kesehatan dan juga pendidikan nih, mungkin misalnya perguruan tinggi maupun ya misalnya ya gitu. Kemudian perguruan tinggi tadi aku udah sebutin, perguruan tinggi, kemudian sekolah-sekolah swasta dan lainnya, dan juga sekolah negeri gitu ya. Kemudian ada juga pemberatan dilakukan jika si pelaku melakukannya terhadap anak, terhadap penyandang disabilitas nih Kak. Kemudian juga kepada perempuan hamil. Jadi banyak yang diatur sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa nanti diulik-ulik lagi ya UU TPKS-nya. Pemberatan ini diberlakukan ketika apa ya gitu. Nanti bisa dilihat. Oke, benar-benar. Dan juga ada catatan sih dari pemberatan ini teman-teman, ada yang pakainya lex specialis. Jadi lex specialis ini nanti teman-teman bisa searching juga apakah nanti UU TPKS ini akan bersanding dengan undang-undang yang itu tuh pemidananya lebih berat dari UU TPKS. Misalnya perlindungan anak. Terus apalagi itu perlindungan anak udah sangat tinggi ya. Permendikbud ya, kalau misalnya di perguruan tinggi ataupun di apa ya, ke pendidikan gitu, biasanya itu bisa bersanding UU TPKS sama Permendikbud. Misal secara sanksi administratif kan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatur itu, tapi untuk si tindak pidana si pelakunya itu bisa tuh pakai UU TPKS. Benar banget. Seperti itu. Jadi memang ini tuh
seneng ya, jadi kayak wah semakin baiknya nih negara untuk mengatur hal seperti ini, karena hal detail ini tuh sangat berpengaruh loh dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin perempuan ngerasain banget nggak sih? Iqbal juga mungkin ngerasain ya. Nah boleh kita lanjut nih sekarang. Tadi kita udah bahas mengenai korban, terusnya tadi juga udah bahas tentang pelaku. Nah sekarang tuh pelaku selain tadi kan lumayan berat juga ya pemberatannya, dan juga ada tindak pidana penjara. Nah kira-kira nih apa sih yang pelaku ini bisa dapatkan ketika keluar dari penjara nih Pak? Ketika setelah keluar dari penjara ya. Nah atau jadi pemulihan sih. Ya pemulihannya. Jadi telah diatur di sini dalam pasal 17 ya dalam UU TPKS ini. Jadi rehabilitasi ini meliputi dua hal, yaitu rehabilitasi medis dan juga yang kedua rehabilitasi sosial. Nah, jadi setelah proses peradilan yang tadi telah disebutkan, jadi korban dan pelaku ini berhak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Nah, adapun tindakan rehabilitasi ini mencakup upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan diri dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial gitu. Ternyata memang UTPKS ini melingkupi inklusif lah ya, semua pun dapat merasakan manfaatnya dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah sobat KPI, kita udah panjang lebar banget dan kita akan masuk nih ke segmen closing dari kita. Mungkin ini pandangan umum kita nih, boleh dong dari Iqbal dulu, nanti ke Namira. Apakah UU TPKS ini sekarang menjadi penting untuk kita implementasikan, karena kan ini kan baru, dan BTW teman-teman nih akan ada 7 turunan yang berbentuk perpres nantinya akan lebih teknis lagi nih untuk mengatur UU TPKS. Nah menurut Iqbal dan Namira, apakah ini undang-undang yang sangat rekomendasi apalagi bagi orang muda melihat undang-undang TPKS ini? Boleh dari Iqbal? Dari Iqbal dulu ya. Nah mungkin dari Iqbal mungkin kurang lebih, jadi UU TPKS ini tentunya sangat penting ya. Jadi di dalamnya itu telah diatur juga terutama untuk hak korban nih. Nah ini sangat penting ya, hak korban, hak keluarga korban. Nah itu kan di undang-undang yang sebelumnya itu belum ada. Nah di UU TPKS ini sudah ada peraturannya. Jadi yang dilindungi itu bukan hanya korban saja, tapi keluarga korban dan juga mungkin kerabat korban juga, itu kan dilindungi juga ya Kak ya. Iya, mantap itu. Berarti memang penting ya, boleh. Penting banget. Nah kalau aku ya sangat rekomendasi sih UU TPKS ini untuk diimplementasikan nih untuk warga negara Indonesia ya khususnya, karena ya menurut aku ya dengan adanya UU TPKS ini pelaku-pelaku itu jadi kayak mikir 2 kali untuk melakukan gitu Kak. Dan juga kalau misalnya ada korban atau penyintas, mereka tuh punya payung hukum, punya perlindungan, punya rasa aman. Jadi mereka tuh tidak ditelantarkan istilahnya ya. Jadi dengan adanya UU TPKS ini, korban itu bisa merasakan istilahnya perlindungan, keamanan, dan juga mereka tidak hanya dikasih pidana doang loh, mereka juga dikasih rehabilitas dan juga kondisi fisikis dan sosial mereka juga tuh harus diperhatikan, karena mereka pasti setelah jadi korban ataupun pelaku terjun lagi ke masyarakat. Takutnya ada mungkin stereotip ataupun branding buruk gitu ya untuk mereka. Jadi setidaknya dengan adanya UU TPKS ini bisa melindungi korban juga gitu, dan juga untuk pelaku juga dikasih pemulihan gitu ya Kak. Betul, berarti penting banget nih kasus KS ditangani dengan UU TPKS. Nah teman-teman, jadi intinya undang-undang ini jadi rekomendasi banget apalagi untuk pemerintah implementasikan. Nah aku juga pengen nih sedikit kita spill bahwa di Kota Bandung ini juga mengenai KBGS ini, dengan teman-teman di sini juga kan tergabung dalam KPI. Kalau teman-teman penasaran lagi dan ingin ikut advokasi bersama kita, nah boleh banget nih untuk gabung di Balai Perempuan. Nah KPI-nya Kota Bandung, dan ada sahabat KPI juga, ada Iqbal. Kalau misalkan teman-teman pengen memperjuangkan keadilan juga kesetaraan gender, boleh banget gabung ke kita di @koalisi.jabar. Dan teman-teman di KPI kita juga ada namanya BPPIPA KBGS. Jadi itu adalah Balai Perempuan Pusat Informasi dan Pengaduan Advokasi. Jadi teman-teman di dalam Koalisi Perempuan Indonesia ini kita juga dilatih untuk bisa nih memahami bagaimana menyampaikan advokasi gitu ya, menyampaikan informasi di dalam isu KBGS ini. Boleh nih ada tambahan dari Iqbal sama Namira? Mungkin
tambahan dari aku, tetap berhati-hati dimanapun kalian berada, karena kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja. Betul. Iya, mungkin dari Kak Namira. Kalau aku tentang isu KBGS ini menjadi ini ya fokus kita bersama, apalagi kita anak muda sebagai penggerak untuk memajukan negara, yang mana ini menjadi apa ya, maksudnya menjadi fokus kita untuk harus diperjuangkan gitu ya, dimana hak-hak korban harus diperjuangkan dan juga pelaku juga harus dikasih tindak pidana ataupun hukuman gitu dan sanksi gitu ya. Jadi UU TPKS ini sangat rekomendasi untuk kalian-kalian yang pengen tahu mengenai UU TPKS ini, bisa dicari di website atau tadi sudah di buku UU TPKS dari kerjasama Rutgers dan juga KPI dan juga mitra-mitra lainnya, itu bisa dilihat lagi gitu. Iya, ini bukunya. Kelihatan ya teman-teman. Oke, jadi sekian nih teman-teman podcast ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya yang pasti lebih menarik dan juga memperkaya pengetahuan teman-teman dan bisa memproteksi diri teman-teman terutama dari kekerasan berbasis gender seksual. Aku Putri, Aku Iqbal. Aku Namira. kita pamit. Dadah. Dadah.